Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-7 setelah Trinitatis. Khotbah bagi kita ditetapkan dari surat Rasul Yakobus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Oras madihita saluhutna. Saya percaya kita pada hari ini pasti semuanya dalam keadaan sehat. Sebab kalau kita dalam keadaan sehat datang beribadah, bagaimanapun juga hati, pikiran, dan tubuh kita boleh kita satukan untuk beribadah. Tetapi kalau sedang sakit, bisa saja tubuh di gereja ini tapi pikiran jauh melayang-layang entah kemana. Bahkan jiwa juga tidak tenang untuk mengikuti ibadah baik dari awal sampai ibadah berakhir. Oleh sebab itu saya yakin kita semuanya sehat dalam hari ini untuk menerima hikmat yang datang dari atas melalui khotbah kita pada hari ini. Hari ini firman Tuhan bertanya kepada kita pribadi lepas pribadi, saya dan kita semua. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Itu pertanyaan untuk kita hari ini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Pasti semua kita mengatakan saya, tunjuk tangan, saya bijak dan saya berbudi. Apa yang dimaksud dengan bijak dan berbudi? Bijak maksudnya di sini bukanlah bijaksana, bijak sini, kasih sana, masuk sini.
Bukan itu maksudnya dikatakan bijak dalam khotbah kita hari ini. Yang dikatakan bijak di sini adalah hidupnya berbudi. Bijak dengan berbudi itu tidak dapat dipisahkan. Orang yang bijak harus berbudi luhur. Dan orang yang berbudi luhur itu adalah orang yang bijak. Tidak seperti kata kita dalam bahasa Batak. Kalau orang baik itu burju merperibet doi tulowak tuoto, kan? Molo burju merperibet do tulowak tuoto. Jadi berteman katanya orang yang baik berbudi dengan bodoh, dungu. Tidak. Orang bijak itu harus berbudi. Dia tidak bisa dipisahkan. Jangan kita katakan kita bijak tapi kita tidak berbudi. Jangan kita katakan kita ini orang yang bijak tetapi budi kita tidak ada. Kalau kita bijak, kita berbudi, itu adalah tidak dapat dipisahkan, bagaikan dua buah mata koin. Dua buah mata uang, satu lembar uang, dua gambarnya tidak bisa dipisahkan. Kalau kita membuka uang lembaran 5.000 rupiah, karena ini yang paling tinggi uang saya sekarang. 5.000 rupiah itu kalau kita lihat wajah di depan, Insinyur Idam Khalid. Bukan Amang Simanung Khalid maksudnya ya. Tapi di sini dia itu Malik, Idam Malik. Nah, yang di belakang adalah wanita sedang menari gambyong. Wanita sedang menari gambyong. Jadi kalau kita perhatikan semua uang kita itu, pasti semua uang itu wanita sedang menari. Harga 100. Kalau kita perhatikan nanti di rumah, wanita sedang menari. 50, juga 20, 10, 5.000, 2.000. Cuma di situ kelihatan wanita yang menari. Memang uang rupanya untuk membuat senang hati wanita. Langsung menari-nari kalau dia dapat begitu kan. Kecuali harga 1.000. Kalau kita lihat harga 1.000, orang yang pegang parang laki-laki. Jadi harga 1.000 untuk laki-laki itu. Tapi kalau di atasnya semua untuk yang wanita. Nah, di sini dua lembaran dia tidak bisa dirubah. Kalau yang di depan ini tari gambyong, lalu di depan ini dibuat gambar pendeta Simorangkir, nggak laku. Nggak laku uang itu. Orang nggak mau menerima. Ini uang palsu. Karena apa? Karena gambar pendeta Simorangkir yang di depan, bukan ini. Nah, begitulah bagaikan dua buah mata koin itu antara bijak dengan berbudi. Dia tidak dapat kita pisahkan. Salah satu itu hilang, maka dia tidaklah orang bijak. Jika kita tidak berbudi. Oleh sebab itu orang bijak itu adalah orang yang berbudi. Nah, kini ditanya, bagaimana yang berbudi itu? Ia menyatakan perbuatan hikmatnya, ya, bijaknya itu, hikmatnya itu lahir dari Tuhan, datang dari kelemah lembutan. Mengapa dikatakan datang dari kelemah lembutan? Bagaimana itu maksudnya lemah lembut? Berarti orang Batak tidak bisa hikmat, karena orang Batak tidak bisa lemah lembut. Begitu ngomongnya. Ya, ngomong orang Batak kan biasanya jarang yang lemah lembut. Kalau kita ngomong, kalau orang Batak ngomong udah dari sononya itu keras-keras kan begitu. Karena penduduk orang Batak itu katanya di Tapanuli penduduknya jarang. Jadi karena penduduknya jarang, bicara harus kuat-kuat supaya kedengaran, teriak-teriak. Dari satu ini kebun, ya, kebun yang satu ke kebun yang lain, begitu luas kan dia harus teriak. Pengungsi anu, kamu di situ, katanya begitu kan. Lalu dijawab, iya saya di sini, kan begitu. Kalau dulu bagaimana itu di kampung? Pinalo kita itu kan lepas, bukan di kandang dia. Tahu pinalo?
BABI. Itu lepas. Bukan di kandang, walaupun katanya dia binatang hewan kandang, bukan. Lepas. Jadi tiap pagi harus diberi makan, maka harus dipanggil kan? Karena pagi-pagi dia sudah jauh pergi, entah ke tempat tetangga. Jadi tiap pagi, tiap sore kita memanggil dengan istilah J. Jadi coba kita bayangin tiap hari J. Tiap pagi, tiap sore dilatih kita begitu kan? Oleh sebab itu sinus kita itu jadi besar kan begitu. Nah, lalu suara kita pun jadi kuat. Nah, itulah datang dari sononya. Tapi walaupun kita kuat suara, bukannya kita tidak lemah lembut. Bukan. Yang pertama tadi dikatakan pertama-tama orang yang lemah lembut itu bukan seperti yang kita katakan. Tidak ngomong, tidak kuat, tidak boleh marah. Bukan. Kelemah lembutan itu pertama-tama peka. Kita mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan dan persoalan orang lain. Itu yang lemah lembut. Walaupun kita bicara kuat, tapi kepekaan kita mempunyai kepekaan perasaan terhadap kebutuhan orang lain. Lalu kita beri. Kan begitu. Walaupun kita mengatakan, kamu ini bagaimana? Masa kau berbuat begini saja tidak baik? Sekali lagi buat yang baik ya. Oke, kita buka dompet kita, lalu kita beri. Kita peka terhadap kebutuhannya. Jangan udah disenggak lagi, nggak dikasih apa-apa kan gitu kan? Udahlah, pergilah, katanya lagi. Bukan itu yang peka. Yang peka itu mempunyai kepekaan terbuka terhadap kebutuhan dan persoalan orang lain. Lawannya peka adalah acuh tak acuh, tidak peduli. Orang yang acuh tak acuh itu, orang yang tidak peduli itu tidak mungkin menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang peka. Jadi oleh karena dia peka terhadap orang lain, maka dia tahu cara yang tepat untuk menyatakan kebenaran itu terhadap seseorang. Itulah yang pertama, lemah lembut. Yang kedua, lemah lembut itu muncul didorong oleh rasa empati, bukan simpati. Empati. Kita merasa ikut di dalam penderitaan atau di dalam persoalan si orang itu, menempatkan diri kita pada tempat yang tepat. Kita dapat menempatkan diri pada perasaan orang lain. Kita sering marah dan sakit hati kepada orang lain, lalu menuduh mereka begini dan begitu, padahal belum tentu orang tersebut seperti yang kita katakan itu. Maka kita belum menempatkan diri pada tempat orang itu. Maka kita belum mampu sebaik dia menghadapi persoalan yang ada di dalam kehidupannya. Itulah kelemah lembutan. Sedangkan orang yang tidak lemah lembut, yaitu orang yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Kata Rasul Paulus, jika kamu menaruh perasaan itu tidak lemah lembut, maka tidak ada rasa damai yang ditabur di dalam diri kita. Lawan dari yang lemah lembut adalah justru orang yang senang ribut. Orang yang lawan daripada lemah lembut itu orang yang sering senang ribut, troublemaker. Orang yang senangnya membuat onar. Kalau sudah onar dia sangat senang sekali. Orang yang justru merasa tidak tenang,
kalau situasi itu tenang. Karena itu dia bermaksud membuat suasana itu ribut, biar bergairah, katanya begitu. Ada orang yang memang mempunyai sifat seperti itu. Oleh sebab itu, sifat yang tidak mempunyai hikmat dari sorga, sifat yang tidak berbudi dan tidak bijak, pertama-tama disebut di dalam khotbah kita hari ini adalah iri hati. Itu dikatakan tadi di dalam khotbah kita hari ini. Dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, nafsu manusia, dan dari setan-setan. Iri hati. Iri hati itu artinya begini, dia susah melihat orang senang dan dia senang melihat orang susah. Nah, jadi senang melihat orang susah, tetapi susah melihat orang senang. Tidak senang kalau melihat orang lain itu senang. Kok dia senang? Kok dia bisa punya itu? Kok dia bisa punya ini? Kok saya tidak? Dan sebaliknya, kalau orang lain susah, maka dia senang. Itulah yang iri hati. Ada di dalam hatinya keirian. Kemudian dikatakan mementingkan diri sendiri. Inilah di zaman kita yang canggih sekarang ini, mementingkan diri sendiri sudah mulai menggerogoti kehidupan kita. Bukan hanya egoisme, tapi juga egosentrisme. Kemarin khotbah di pertanyaan Rabu dan Kamis itu saya katakan roh zaman pada hari ini, pada saat ini roh zaman salah satunya adalah egosentrisme, yaitu yang mementingkan diri sendiri. Memang wajar kita mementingkan diri kita sendiri, manusiawi, alamiah, karena memang setiap manusia dikaruniai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri yang bisa dimaknai secara positif, yaitu dalam rangka bisa memperhatikan dan merawat diri kita sendiri. Kalau orang itu cuek terhadap dirinya sendiri, tidak peduli kepada dirinya sendiri, maka orang itu juga tidak bijak dan berbudi. Kita harus mementingkan diri sendiri, tetapi pementingan diri sendiri itu jangan jadi kita menghancurkan orang lain karena kepentingan diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya dikatakan tidak memegahkan diri atau sombong. Nah, ini juga termasuk orang yang tidak bijak. Orang yang bijak, yang berhikmat adalah orang yang rendah hati, seperti padi yang semakin berisi semakin berunduk. Kemudian yang berikutnya dikatakan yang tidak bijak adalah berdusta melawan kebenaran. Saudara yang dikasihi Kristus, apa yang dimaksud dengan hikmat yang dari sorga? Bahasa Bataknya hikmat dari sorga itu, hikmat itu bahasa Bataknya merbisuk. Hokmah bahasa Ibrani, Sophia bahasa Yunani. Wisdom bukan ilmu pengetahuan, bukan kepandaian, bukan kepintaran. Maksudnya bukan kepandaian yang di daerah apa ini ya, Serang ini. Bukan kepandaian kita itu. Bukan itu hikmah. Hikmah adalah wisdom, adalah hokmah, adalah bisu yang datang dari atas, yang diberikan kepada kita manusia.
Jadi kalau kita melawan kebenaran, maka kita bukan berhikmah yang dari sorga, tapi dikatakan dalam nats ini, itu adalah bukan hikmah yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Setan-setan dikatakan dalam khotbah kita hari ini adalah bukan satanos, setan bukan, tapi diabolos. Diabolos yaitu iblis. Kalau setan itu memang setan itu ya setan, tetapi tidak jahat, hanya seperti genderuwo, kuntilanak katanya begitu. Tapi kalau diabolos, iblis itu si penggoda yang senangnya adalah menggoda orang supaya melanggar, supaya tidak patuh kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, hikmah yang dari sorga itu bukanlah membuat hanya keonaran, bahkan kekacauan, dan bahkan mengajak manusia untuk tidak melakukan firman Tuhan, bahkan menjelek-jelekkan gereja juga, menjelek-jelekkan semua parhalado juga. Itu adalah dari diabolos. Yang menjelek-jelekkan orang lain, menjelek-jelekkan apa itu parhalado kita itu juga, menjelek-jelekkan gereja juga, kan begitu. Pengalaman saya waktu di kampung-kampung dulu itu sering di Lapo Tuak itu, sering kalau sudah masuk itu umpamanya ada parhalado atau satu orang minum atau apa, itu sering gereja yang jadi dijelek-jelekkan di Lapo Tuak itu. Tetapi dengan istilah mereka sendiri yang sedang minum. Ada yang bilang begini, setiap giring-giring gereja itu, mengerti giring-giring? Lonceng gereja, kalau lonceng gereja di sana itu tetap dibunyikan itu setiap pagi, sore begitu. Jadi katanya lonceng gereja itu tiap gereja berbeda-beda bunyi loncengnya, katanya begitu. Kalau HKI itu lonceng gerejanya bunyinya beda dengan Katolik, beda juga dengan HKBP katanya. Bilang HKBP itu ngomong juga HKBP katanya. Kalau Katolik itu bunyi lonceng gerejanya tenang, 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 apapun yang terjadi tenang. Walau pastornya pun juga pulang karena terlambat jam memberkati, tenang. Nah, jadi loncengnya juga tenang, tenang, tenang. Kalau HKI katanya, bagaimana? Ditanya yang satu. HKI itu bunyi lonceng gerejanya katanya begini, tok tong, tok tong, tok tong, tok tong. Dari dulu sampai sekarang tok tong. Tetap begitu saja. Pas saya di situ dikatakan, kalau HKBP ditanya lagi. Itu kalau HKBP seperti HKBP Simorangkir ada dua lonceng gerejanya, satu yang kecil, satu yang besar. Bunyinya pun kedua beda. Kenapa rupanya? Kalau bunyi yang kecil itu bunyinya begini, penting, penting, penting. Kenapa penting? Surat-surat semua HKBP penting. Orang mati ada suratnya, itu penting. Orang mau masuk jemaat ada suratnya, itu penting. Jadi yang pertama penting. Jadi yang kedua, bagaimana yang besar yang gede itu? Oh, yang gede itu bunyinya hola nuang, hola nuang, hola nuang. Katanya begitu. Hanya uang, hanya uang, hanya uang. Itulah dibilang hanya uang, katanya dia. Siapa bilang? Begitulah mereka menjelek-jelekan gereja kita. Itu di warung tuak itu saya dengar itu. Di warung tuak, saya sudah pendeta di situ. Padahal mana gereja yang hanya uang? Coba kita telah dulu. Kalau saya umpamanya pendeta GBI, Gereja Betel Indonesia Langsung ke Sorga, saya buat namanya, itu milik saya. Itu milik saya, tidak boleh yang lain. Tidak ada warta mengenai keuangannya. Semua yang masuk itu punya saya. Bendahara, ibu pendeta di rumah, bendaharanya. Dan setiap warga jemaat harus memberikan perpuluhan.
Apa yang dia dapat itu 1 bulan itu memberikan perpuluhan. Oleh sebab itu, ya jelas kalau sudah perpuluhan, 100 kakak saja warga jemaat saya bergaji 9 juta, dibagi perpuluhan 900.000 tiap bulan kali 100 orang, berapa? Jangan hitung. Ada pernah itu diwartakan? Tidak. Mengapa harus berpesta gotilon kalau 90 juta 1 bulan saya dapat? Ngapain harus berpesta gotilon? Nggak perlu pesta gotilon. 90 juta tiap bulan, 90 juta tiap bulan, 90 juta tiap bulan, 10 bulan 900 juta. Untuk apa pesta gotilon? Nggak penting. Apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita sumbangkan. Jangan tanya, kata Kennedy, apa yang diperbuat oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyalah apa yang telah saya perbuat kepada negara saya. Begitu sering. Dan lain lagi itu mingguan, lain lagi tahunan. Cukup saya sudah mengatakan, banyak khotbah saya mengatakan, saudara-saudara, kita akan mengumpul persembahan. Pintu surga terbuka untuk Anda. Jangan sembunyikan pemberian Tuhan. Anda berdusta dan Anda akan dihukum Tuhan. Jalankan persembahan. Begitu mudahnya. HKBP pernah mengatakan begitu? Tidak pernah. Tapi loncengnya katanya berbunyi, hanya uang, hanya uang, hanya uang. Begitulah kadang-kadang menjelek-jelekkan orang gereja. Siapa yang menjelek-jelekkan ini? Siapa yang menggoda ini? Jelas dia bolos. Dia bolos yang menjelek-jelekkan, mengajak orang lain untuk tidak mau berbuat yang baik, berbudi di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mari kita terima hikmat yang dari surga supaya kita bijak dan supaya kita berbudi, ya. Dan terutama juga pada hari ini kita mengumpul persembahan untuk pembangunan gereja kita, bukan untuk Amang Pendeta Simanungkalitin, bukan untuk parhalado kita ini, sintua-sintua kita, tidak. Tapi untuk apa? Pembangunan gereja kita. Dengan pembangunan gereja kita supaya kita bisa beribadah di tempat kita nanti di mana? Di Cikande, tidak 33 km kita datang kemari, pulang 33 km, 66 km, supaya kita bisa beribadah dengan baik di sana. Mari kita mau memberikan apa yang kita buat, apa yang kita berikan. Kita memberikan sebagai orang yang berbudi luhur, berbuat yang baik. Mari kita membangun untuk kebutuhan kita sendiri. Apa yang kurang di dalam kehidupan gereja kita itu adalah rumah kita. Itu adalah rumah kita. Kalau rumah kita itu kurang baik, mari kita benahi. Kalau rumah kita itu bocor, mari kita buat supaya jangan bocor. Jangan rumah kita bocor kita katakan, rumah kita ini sudah bocor, jadi marilah kita pergi ke rumah orang lain. Loh, kok pergi ke rumah orang lain? Rumah kita itulah kita benahi. Gereja kita adalah rumah kita. Di situ kita berteduh bersama dengan Tuhan. Itu adalah rumah Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh seorang orang tua, ya. Bentar lagi. Ketika dia datang ke gereja berminggu, duduk sangat di depan, mulai lagu pertama. Tadi umpamanya, Tuhan Yesus Raja Gereja. Kemudian dia ngantuk dan tertidur. Tiap minggu. Selesai ibadah, baru bangun, pulang. Jadi berminggu dia hanya tidur. Diantar cucunya tiap hari, tiap minggu. Sehingga Sintua menanya, loh, itu opungmu kamu antar kemari ke gereja, tapi kenapa kok hanya tidur sampai selesai ibadah lalu bangun? Iya Bapak Sintua, kenapa? Opung itu nggak bisa tidur di rumah. Jadi supaya dia tidur nyenyak harus ke gereja. Di gereja dia tidur nyenyak daripada makan obat tidur. Sintua, lebih baiklah saya antarkan ke gereja biar dia bisa tidur di gereja.
Sedangkan di rumah kita juga bisa nyaman. Apalagi di rumah Tuhan pasti lebih nyaman. Oleh sebab itu, daripada beli obat tidur, datanglah ke gereja. Pasti Tuhan akan menyambut dengan baik. Dan berikanlah pemberianmu kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati kita dalam hidup kita. Itulah hikmat yang datang dari sorga, mau berbudi dan berbuat baik di dalam kehidupan kita. Amin.